Oh. Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah para pendengar sekalian, para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang mulia dan berberkah ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang dikarang oleh Imam Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada bab tentang pentingnya memahami dan mengetahui adab mencari rezeki. Ya, karena sebagaimana yang sudah kita sampaikan, aktivitas mencari rezeki, mencari pendapatan tambahan untuk kehidupan dunia kita ini merupakan salah satu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan seorang manusia, karena secara tabiat Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hal tersebut sebagai satu bagian dari bagian-bagian atau satu sisi dari sisi-sisi kehidupan seorang manusia. Oleh sebab itu, Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna mengatur semua hal ini sehingga seorang muslim bisa menjalankan kehidupannya di dunia dengan baik. Secara khusus kehidupan atau interaksi bermuamalah dengan sesamanya manusia. Sebelumnya juga kita sudah menjelaskan tentang bab dorongan untuk mencari rezeki, ya, dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan muamalah tersebut. Dan paling terakhir kita telah menyebutkan sebagaimana yang disebutkan di sini, waliyakun al-aqd alladhi bihi al-iktisab jami'an li umurin arba'atin. Jadi kita sudah sebutkan bahwa dalam proses muamalah dan interaksi akad antara satu penjual dan pembeli itu harus memenuhi 4 unsur. Yang unsur pertamanya telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu unsur as-sihhah, keabsahan. Jadi dalam jual beli harus ada keabsahan, harus terjadi as-sihhatul bai' wa syira' dalam interaksi itu. Karena sekali lagi kita juga telah sebutkan yang lalu bahwa ini semua bermuara pada mendapatkan rezeki dan mendapatkan uang itu. Dan sebagai seorang muslim, tujuan utamanya bukan hanya sekedar bagaimana mendapatkan uang atau mendapatkan harta, tetapi lebih daripada itu, bagaimana harta tersebut merupakan harta-harta yang berberkah yang didapatkan sesuai dengan jalan-jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah perbedaan antara seorang muslim yang terjun di dunia bisnis dengan seorang yang bukan muslim. Seorang yang memahami tujuan utama masuk dalam dunia jual beli dengan seorang yang tujuan yang paling tertingginya adalah mengumpulkan harta tok saja. Ini perbedaannya. Makanya yang pertama yang harus dipenuhi ada 4 hal sebagaimana kita sebutkan yang lalu. Yang pertama as-sihah, keabsahan, yang kedua keadilan, yang ketiga ada al-ihsan, ya, melakukan kebaikan, ya, prinsip kebaikan, wa asy-syafaqatu ala ad-din, ya, ada prinsip ada belas kasih, ya, ada belas kasih di dalam jual beli tersebut. Dan inilah kelebihan Islam dan kelebihan umat Islam, di mana hatta dalam perkara jual beli, hatta dalam perkara muamalah, interaksi antara satu dengan orang yang lainnya atau antara
jamaah dengan individu atau individu dengan jamaah, ini ada aturan-aturan yang kemudian menjadi satu patron yang harus ditaati dan diikuti, sehingga dengan mengikuti aturan-aturan tersebut kita tidak hanya mendapatkan rezeki, tidak mendapatkan harta benda, akan tetapi di balik itu semua kita pun bisa mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai satu bagian yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah sebutkan ya yang lalu, as-sihah itu keabsahan, mulai dari harus adanya tiga rukun itu, ada yang akid, ya, orang melakukan akad, kemudian ada objek akadnya, ada al-ma'qudu alaihi, dan ada lafaz atau sirah, ya. Ini sudah kita sebutkan yang lalu. Baik, kita akan melanjutkan pada poin yang kedua yang harus terdapat di dalam jual beli atau akad yang terjadi antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, atau seorang muslim bahkan dengan seorang non muslim. Ini juga bukan hanya dibangun antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, tetapi ini adalah prinsip dasar yang dimiliki oleh seorang muslim dalam melakukan jual beli, apakah dengan muslim atau non muslim. Ini harus ada al as-sihhatu wal adal, ya. Yang kedua yang harus dimiliki dalam akad itu adalah al-adal. Apa yang dimaksud di sini? Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan faslun fi al-adli wajtinabil zulmi fil muamalah. Bab atau penjelasan tentang pentingnya keadilan dan pentingnya menjauhi segala bentuk-bentuk kezaliman di dalam interaksi muamalah. Nah, ini sangat penting, ya, karena Islam ini dibangun di atas keadilan. Agama ini dibangun di atas keadilan, sehingga bukan hanya individu yang bisa merasakan efek positif daripada bangunan-bangunan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga, ya, masyarakat secara umum itu bisa merasakan. Apatah lagi dalam jual beli. Yang kita pahami, jual beli ini bukan hanya satu orang atau individu dengan individu, bahkan lebih daripada itu. Dan kemudian interaksi jual beli ini dilakukan oleh banyak orang, sehingga prinsip seperti keadilan ini harus kemudian tegak berdiri secara kokoh, sehingga jual beli itu mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau mengatakan al-amrus tsani, ya, prinsip yang kedua yaitu wahwal adl. Ya, tadi kan as-sihhatu wal adl, ya, harus ada keadilan, ya, wajtinabuz zulmi fi al-muamalah, dan menjauhkan segala bentuk kezaliman dari muamalah. Nah, ini kita harus menjauhi segala bentuk kezaliman, ya. Kezaliman apa yang dimaksud? Nah, ini akan dijelaskan secara lebih terperinci di dalam penjelasan ini. Wa na'ni bil-zulmi ma yatadarraru bihi al-ghair. Nah, yang dimaksud dengan kezaliman di dalam pembahasan ini yang harus dihindari dalam muamalah itu adalah segala sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Nah, itu namanya mengindahkan al-zulm, ya. Al-zulm itu adalah segala sesuatu yang bisa merugikan, memudaratkan orang lain. Itu adalah al-zulm. Segala sesuatu, apapun jenisnya. Apakah itu tindakan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang bisa mencederai, yang bisa memberikan kemudaratan kepada orang. Boleh juga dengan perkataan kita, ya, karena jual beli kadang, ya, ada terjadi persaingan, ada terjadi sifat iri, sehingga kezaliman itu bisa dilakukan oleh seorang dengan menggunakan tangannya atau dengan menggunakan lisannya, dengan mencela, dengan menggunjing, dengan menggibah, atau dengan memfitnah, dengan membuat makar terhadap bisnis seseorang. Ini banyak sekali yang bisa dilakukan. Kalau dengan anggota tubuh bisa dengan merusak, ya, bisa dengan melakukan hal-hal yang bisa mengganggu stabilnya muamalah seseorang. Dalam hal ini
dijelaskan oleh Syekh bahwa wa huwa yanqasimu lama ya'ummu dararuhu wa ma yakhussu. Dalam hal ini secara khusus kezaliman itu terbagi dua. Ada kezaliman yang sifatnya kemudaratannya itu berlaku umum dan ada juga yang berlaku khusus. Nah, bagaimana itu? Apa yang dimaksud dengan kezaliman yang mudaratnya umum dan mudaratnya khusus? Beliau sebutkan. Al-awwal, ya, al-awwal di antara kezaliman yang kemudian mudaratnya bisa menimpa banyak orang, ya, bukan cuma satu orang, banyak orang dalam muamalah. Contohnya apa? Ini terjadi banyak. Ya, kita akan melihat ini bagaimana Islam sejak jauh-jauh hari mengatur sistem muamalah dengan baik sehingga tidak ada yang dirugikan. Ya, beliau mengatakan yang paling pertama adalah al-ihtikar. Ya, yang tidak dibolehkan adalah al-ihtikar. Karena al-ihtikar ini adalah salah satu bentuk kezaliman ya terhadap orang lain. Al-ihtikar itu dalam bahasa kita seperti menimbun barang, ya, menimbun barang. Secara utuh di sini dijelaskan oleh Syekh bahwa al-ihtikar itu atau menimbun barang dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia kita dalam bahasa Arab disebut wa huwa manhiyun anhu. Ini adalah bentuk muamalah yang tidak dibolehkan, diharamkan, menimbun barang, ya. Kenapa? Ya. Kenapa menimbun barang itu tidak dibolehkan? Lima fihi min ghala'is si'ri wa tadhiqil aqwati 'alan nas. Karena menimbun barang itu menyebabkan minimal dua hal. Yang pertama, tingginya atau naiknya harga barang. Pasti itu. Ya. Kalau ditimbun barang, maka barang-barang menjadi langka sehingga kelangkaan itu menyebabkan harga barang semakin meningkat dan ini pasti menguntungkan beberapa pihak, ya. Oleh karena itu, perkara ini sangat-sangat dilarang di dalam Islam, bahkan diharamkan dalam Islam, ya. Tidak boleh kemudian menyimpan barang, menimbun barang yang karena penimbunan itu menyebabkan naiknya atau tingginya harga-harga barang. Kemudian sebab yang ditimbulkan oleh menimbun barang ini, yang kedua adalah tadyiqul aqwati 'alan nas. Ya, harga-harga bahan pokok itu akan sangat sulit ditemukan, ya. Atau barang pokok itu sangat sulit ditemukan karena menjadi barang langka. Padahal barang pokok ini atau bahan-bahan pokok adalah satu kebutuhan asasi, ya, fundamental yang tidak bisa tidak dimiliki oleh manusia sehingga ketika dia disimpan, ya, ditimbun oleh sebagian orang, maka manusia akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut. Maka ini adalah salah satu bentuk kezaliman yang sangat dilarang di dalam Islam, yaitu menimbun barang. Padahal ini banyak kita saksikannya dalam kehidupan kita, ya, apalagi dalam kondisi-kondisi sulit. Jadi dalam kondisi-kondisi sulit ada saja orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Misalnya dalam kehidupan kita kadang ada kelangkaan bensin, ya, BBM. Malah orang-orang kemudian menyimpan agar harga itu bisa melonjak naik, ya. Kemudian ada lagi dari bahan-bahan pokok misalnya, ya, beras, ya, atau bahan makanan yang lainnya yang kemudian ya seringkali kita dapati dilakukan penimbunan sehingga barang-barang itu harganya yang harusnya bisa dijangkau oleh sebagian besar atau seluruh kaum muslimin menjadi kemudian dijangkau tetapi dengan sangat kesulitan. Maka ini sangat dilarang. Yang pertama, mudaratnya umum adalah al-ihtikar, itu menimbun barang. Bentuk menimbun barang dijelaskan lebih spesifik lagi oleh beliau di sini adalah beliau mengatakan wasifatuhu, ya, bentuk dari menimbun barang itu misalnya an yastakthiru min ibti'a min ibtiya al-ghalati fi al-ghala, ya, membeli al-istiksaru, membeli barang, ya, saat harga itu mahal, ya. Jadi orang-orang kaya ini yang untung. Jadi dia punya dana, ya, orang pemilik modal lah yang memiliki keuntungan paling besar.
Jadi dia membeli barang sebanyak-banyak mungkin di masa-masa sulit, ya. Dia membeli barang itu, misalnya harganya yang harusnya 10.000 menjadi 100.000, ya, yang otomatis yang hanya hanya yang bisa memiliki barang itu adalah orang-orang pemilik modal. Maka pemilik modal ini membeli semua barang-barang di pasaran. Dan ini yang terjadi, ya. Sehingga golongan menengah ke bawah ini di tengah masyarakat kita kadang mengalami kesulitan yang luar biasa. Ya, wa yatarabbasu, ya, setelah mereka membeli barang-barang itu dengan harga mahal, ya, di pasaran, wa yatarabbasu biha ziyadatal as'ar. Jadi dia menunggu momen-momen, waktu-waktu untuk menjual kembali dengan harga yang lebih mahal. Ya. Jadi ini permainan pasar, ya, permainan dalam di pasar, dalam bisnis, ya, permainan haram dalam tanda kutip, ya. Permainan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau menjelaskan bahwa fa amma idza dakhalat lahu gullatun min di'atihi fa habasaha falaysa muhtakiran. Tapi jika gambarannya begini, jika saja dia menyimpan barang itu, tapi memang barang tersebut adalah hasil daripada pertaniannya, ya, misalnya kita menanam beras, menanam padi, lalu kemudian kita menyimpan itu, ya, menyimpan barang tersebut sekian lama, ya, di rumah kita, maka ini tidak termasuk di dalam menimbun barang, ya, tidak termasuk dalam menimbun barang. Menimbun barang itu adalah sesuatu hal yang memang sudah berlaku, terjadi interaksi, dan barang itu sudah masuk ke dalam pasar, lalu kemudian disimpan oleh sebagian orang untuk mengambil keuntungan. Nah, ini yang terlarang. Tetapi kalau misalnya kita yang menanam, kita yang memetik kembali buah daripada tanaman kita itu, lalu kita menyimpan, maka ini tidak termasuk di dalam kategori menimbun barang, dan ini boleh, ya. Jenis pertama tadi tidak dibolehkan, jenis yang kedua adalah dibolehkan. Wa kadzalika idza kana syira'u fi hal ittisa'i warrukhasi ala sifatin la yudhiqu ala nas, yang juga tidak termasuk dalam menimbun barang dan tidak diharamkan dalam istilah dalam muamalah adalah idza kana syira'u fi halat ittisa', jika seorang itu membeli bahan dengan jumlah banyak, ya, ketika harga barang itu masih dalam kondisi murah. Ya, tadi kan yang pertama itu dia beli memang banyak-banyak, dia simpan dalam kondisi harganya mahal, ya, untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Ya, masyarakat, ya, mau tidak mau beli, daripada kita kelaparan beli walaupun dengan harga mahal, padahal, ya, membeli dengan tidak ada keridhaan. Padahal sudah kita sebutkan kemarin bahwa ya, di antara bentuk aturan dalam jual beli adanya keridhaan antara pembeli dan penjual. Tetapi ini, ya, pada asalnya tidak ada bentuk keridhaan, tetapi karena, ya, mau makan tidak ada apa-apa, ya, terpaksa dibeli saja, ya, seperti itu. Wa kadzalika idza kana syira'u fi halati ittisa'i war rukhsi ada sifatin la yudhiqu ada an-nas. Jadi kalau barangnya murah kemudian dia beli banyak, tidak mengapa. Tapi dengan syarat juga bahwa kalau dia beli banyak, tidak mengganggu stabilitas harga di pasaran dan tidak membuat orang lain itu dirugikan. Nah, ini juga syaratnya. Nah, ya, walaupun harganya murah, tapi kalau dia beli semuanya, tiba-tiba terjadi kelangkaan yang luar biasa, ya, ujung-ujungnya juga harga akan tetap naik dan mahal. Dan ini yang tidak dibolehkan. Tetapi kalau dia beli dalam jumlah banyak, ya, harga tetap stabil, tidak masalah, ya. Tidak masalah. Wa fil jumlati tukrahu tijaratu fil quti li'annahu qawwamul adami. Dan beliau mengatakan secara umum dimakruhkan jual beli makanan pokok yang dikonsumsi oleh manusia, karena dengan bahan pokok itulah, ya, seorang manusia bisa kemudian melangsungkan hidupnya. Ya, beliau mengatakan dimakruhkan berjualan bahan pokok. Sebenarnya tidak secara umum, ya, kalau kita melihat dalam sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat juga berjualan bahan pokok, gandum kan bahan pokok mereka, gandum, ya, bahan pokok, ya. Dan di pasar-pasar Nabi SAW juga didapatkan, mereka mendapatkan bahan-bahan pokok, ya.
Cuman permasalahannya tadi adalah ketika bahan pokok ini dijadikan ya komoditi yang dipermainkan di pasar, ya, di pasar dan di dalam muamalah, sehingga yang seharusnya dia adalah merupakan bahan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, ya, untuk membantu kelangsungan hidup manusia itu sendiri, tetapi karena dia dipermainkan dari harganya, maka ya ini bahkan menjadi sulit bagi mereka mendapatkan bahan pokok tersebut. Makanya ya dalam hal ini ya dilarang melakukan jual beli makanan pokok. Kemudian beliau melanjutkan bagian kedua. Ya tadi kan kita sebutkan bahwa ada beberapa kezaliman, ada yang bentuknya umum, ada yang bentuknya khusus. Ya, yang pertama tadi sudah kita sebutkan bentuknya umum, ya, seperti menimbun. Sekarang beliau menyebutkan bentuk kedua dari muamalah, yaitu bentuk yang mudaratnya khusus, ya, ma yakhussu dararuhu, ya, kemudaratannya itu ya khusus. Seperti misalnya, seperti misalnya, artinya kalau umum ini implikasinya luas besar, ya, kepada masyarakat luas. Tapi kalau misalnya yang khusus, dia implikasinya luas tetapi lebih sederhana, lebih kecil, ya, daripada yang tadi. Misalnya beliau sebutkan nahu an yusna ala sil'ati bima laysa fiha. Misalnya yang mudaratnya khusus, seorang yang masuk di pasar belanja membeli, lalu kemudian terjadi mungkin ada main mata antara penjual dan pembeli, di mana pembeli datang dan memuji-muji satu barang, ya, memuji-muji satu barang yang pujiannya itu pada hakikatnya tidak ada pada barang tersebut. Misalnya, ya, beli baju, oh bagus bajunya ini, ya, kainnya dari kain ini biar dibakar tidak terbakar juga, ya, yang atau dia bertahan sekian puluh tahun, padahal dia baru dipakai sekian tahun sudah luntur, sudah bisa sobek. Nah, ini disebut dengan uh, kezaliman dalam jual beli yang sifatnya khusus, ya, artinya hanya pada barang itu saja, ya. Tapi kalau tadi ini kan sifatnya luas sekali, makanan pokok dan seterusnya, ya, yang melebih-lebihkan dan dalam rekomendasi. Nah, ini makanya dalam jual beli juga harus paham ini. Kalau tidak tahu betul tentang kondisi barang tersebut, jangan juga terlalu ya bagus sekali, ya, apalagi promosinya terlalu berlebih-lebihan, ya, over promosi kata orang, ya. Ini berbahaya ini, sehingga kadang orang tertipu dengan promosi dan iklan tersebut, ya, tidak sesuai dengan apa yang apa yang ada. Atau bentuk yang lainnya, au yaktuma ba'da uyubiha fayudirru au fayadurru bidzalikal mushtari. Bentuk keduanya, atau seorang yang menjual karena terlalu banyak, agar barang dagangannya cepat laku, ya, dia lakukan apa? Ya, menutup aib sebagian daripada barang tersebut. Ya, menutup aib dari sebagian barang tersebut agar cepat laku. Mungkin kita mengingat, ya, satu peristiwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam pasar, ya, lalu kemudian melihat, para sahabat melihat ada susunan kurma yang begitu indah, yang begitu bagus, cantik, ya. Tetapi ketika itu Nabi SAW melihat, maka Nabi mau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan kurma itu yang sangat indah kelihatan dari luar. Ya, ternyata busuk semua di dalam, ya, atau sudah berair di dalam. Dan ini banyak terjadi di dalam muamalah kita, ya. Dari luar, luar biasa indah, cantik susunannya, ya, rapi, ya. Yang memang yang baru-baru, ternyata di bawahnya ada yang kecut, ada yang sudah setengah busuk dan seterusnya. Nah, makanya ini au yaktuma ba'da uyubiha fayadur bidzalikal mushtari, ya. Disembunyikan sebagian aib yang ada pada barang tersebut, objek pembelian tersebut, ya, agar ya, cepat laris atau laris kemudian, ya, tapi pada hasilnya ini memberikan mudarat kepada pembeli. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah tadi yang kita sebutkan, ketika beliau masukkan tangannya, maka beliau mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang melakukan kecurangan kepada kami, ya, kepada umat ini, maka bukan termasuk dalam, ya, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini satu hadis yang menjadi satu peringatan keras bagi setiap siapa saja yang masuk di dalam eh, di dalam dunia bisnis dan jual beli. Ya, apakah itu bisnisnya online kah? Apakah itu bisnisnya langsung?
semua harus memahami dengan baik syarat-syarat jual beli yang ada, sehingga dia tidak menjual sesuatu yang memiliki aib, tetapi karena aibnya itu ditutup sehingga orang lain tidak mengetahuinya, ya. Sehingga karena sekiranya orang lain mengetahui aib itu, pasti dia tidak mau beli, pasti dia tidak mau, ya, membeli. Makanya hadis ini, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang melakukan kecurangan, dan dalil ini umum, ya, dalil ini sebenarnya umum, bukan hanya pada jual beli, tapi banyak hal yang bisa masuk dalam hadis ini. Intinya tidak boleh melakukan kecurangan di dalam, ya, Islam ini. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam annal ghisya haramun fil buyu', ketahuilah bahwa kecurangan dalam jual beli itu hukumnya haram, ya. Nah, artinya kalau hukumnya haram, hasilnya juga haram. Kalau hasilnya haram, tidak boleh dikonsumsi. Ya, tapi wallahul musta'an, semoga Allah melindungi kita semuanya ini. Inilah juga yang menjadi penyebab banyaknya pedagang-pedagang yang diancam dengan neraka. Ya. Di antara yang mendapatkan ancaman paling banyak dengan neraka, di antaranya adalah para pelaku bisnis, para pelaku muamalah jual beli. Kenapa? Karena tidak memahami prinsip-prinsip Islam, konsep-konsep Islam dalam perdagangan, seperti tadi as-sihhat, keabsahan, lalu kemudian al-adl, yang menghindarkan diri daripada bentuk kezaliman. Tetapi inilah yang banyak terjadi di masyarakat kita, karena dengan itu dia bisa mendapatkan keuntungan secepat mungkin. Iya, karena seperti itu masyarakat kita ini tidak paham bahwa dalam jual beli dalam Islam itu bukan keuntungan yang menjadi prioritas pertama. Yang jadi prioritas dan tujuan daripada interaksi jual beli muamalah itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi masalah, karena memang, ya, dalam jual beli kita liberalisasi, ya, dalam jual beli kita ini sangat sangat dominan, sehingga nilai-nilai agama, ya, nilai-nilai religius itu sudah tidak diperhatikan lagi. Ya, curang, ya, terserah mau curang, yang penting dapat orang yang bisa beli. Ya, ini juga yang kemudian memang kebanyakan daripada kita yang masuk dalam ranah jual beli sudah banyak yang tidak yakin dengan perkara rezeki itu telah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi biasa orang beranggapan haram saja susah. Iya, apalagi halal. Apalagi dalam jual beli ini, ya. Halal saja susah katanya, ini apalagi haram. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip-prinsip yang sangat menyelisihi prinsip Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah membagi setiap rezeki kita. Ya, sudah membagi setiap rezeki, ya, rezeki kita. Lalu kemudian beliau mengatakan innal ghishya haramun fil buyu' wa fis sina'ah, ya. Sama dengan halnya kecurangan dalam membangun sesuatu itu juga haram, ya. Dalam membangun sesuatu juga itu, ya, haram. Wa qad su'ila Imam Ahmad an rafwati thawbi hatta la yatabayyan. Imam Ahmad pernah ditanya tentang bagaimana hukum seorang yang menambal kainnya, ya, yang menambal kain agar kemudian kain itu nampak masih sempurna. Misalnya sudah ada sebenarnya bolong-bolongnya, ya, tapi dia ditambal-tambal lalu kemudian nampak masih sempurna, ya. Atau dalam bahasa lain ini bisa kita pahami bagaimana misalnya kalau ada pakaian yang sebenarnya, ya, sudah tidak layak pakai, harusnya sudah lusuh, ya, kekuatan kainnya tidak semaksimal lagi, tetapi karena dia dipercantik, diperbagus, diperindah, lalu kemudian dijual dengan harga mahal. Nah, inilah yang kemudian tidak dibolehkan. Karena nampak bagus, nampak indah, padahal, ya, dinampak-nampakkan saja. Kualitas sebenarnya itu sudah jauh daripada kualitas asalnya. Ya, faqala la yajuzu liman yabi'uhu an yukhfihi. Kata beliau ketika ditanya hal tersebut, bagaimana hukumnya orang yang menempel kain menambal kain, maka beliau mengatakan la yajuz, tidak boleh orang tersebut menjual sebuah barang yang di barang tersebut ada sesuatu yang ia sembunyikan, ya, ada sesuatu hal yang disembunyikan. Dan ini memang kadang-kadang susah. Kita mau menjual sesuatu, kita sangat butuh dananya,
Tapi kalau disampaikan bisa-bisa tidak laku. Nah, ini memang sulitnya. Jadi di sini perkara ini perlu sangat penting untuk dihidupkan. Kemudian beliau mengatakan wayam bagi ditajir an yuhaqqiqal wazn, ya. Dalam jual beli khususnya dalam dunia timbangan, ya, menimbang jual beli, beliau mengatakan seharusnya seorang penjual, ya, atau pedagang untuk an yuhaqqiqal wazan, untuk melakukan atau menimbang barang itu sesuai dengan timbangan apa adanya, ya. Ya, jadi ini juga banyak banyak masalah di dalam kehidupan kita, ya. Kalau dia ditimbang nampak 1 kilo, sampai di rumah sudah, ya, hampir setengah kilo kurangnya. Ini masalahnya memang, ya. Wala yatakhallasu min hadha hatta yurajjiha atau yurajjiha idza a'ta wa yanqusa idza akhadha. Nah, beliau mengatakan wala yatakhallasu fi hada, lalu dalam proses menimbang jangan sampai kalau ia menimbang, beliau mengatakan kalau kita sedang menjual dengan timbangan, ya, maka ketika kita memberikan, ya, maka jangan tinggalkan timbangan itu, sampaikan orang dulu pakai timbangan banding, ya. Ya, jadi sini 1 kilo, sini 1 kilo. Jangan sampai, ya, meninggalkan timbangan kecuali timbangan itu sudah sesuai dengan takarannya. Ya, artinya kasih gandum 1 kilo, ya, betul-betul nanti rata 1 kilo baru kemudian diberikan kepada orang. Jangan masih goyang-goyang sudah dikasih. Ya. Wayang kusu ida akhada, dan diantara hal yang dianjurkan juga, kalau misalnya kita beri dengan sempurna. Tapi kalau kita mengambil, jangan juga ngotot-ngototan, ya, sudah cukup sebenarnya, ya, masih mengatakan dia belum, tambah lagi sedikit, dan seterusnya. Ini kemudian yang diperintahkan. Kalau kita memberi, berikan yang sempurna. Tapi kalau kita mengambil dari orang lain, maka, ya, usahakanlah sebaik mungkin untuk kemudian bisa ada apa, ada bentuk, tidak perlu ada jidal, ya, tidak perlu ada, ya, perselisihan antara kita dengan, ya, penjual. Wa mata khalatal allafu at-ta'am turaban thumma kalahu fahuwa mutaffif, ya. Jika seorang, kata beliau, ya, ini seorang menjual bahan makanan ternak lalu kemudian dia mencampur-campurnya dengan sesuatu lalu kemudian menimbangnya dan menjualnya, maka ini masuk dalam kategori mutaffifin, yang masuk dalam ayat wailul lil mutaffifin alladziina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum, ya, yukhsirun, ya. Orang mutaffifin itu, ya, orang-orang curang culas itu adalah orang idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ya. Kalau dia yang memberikan kepada orang timbangan, dia kurangi, tapi kalau dia minta kepada orang lain, dia minta lebih. Nah, ini masuk dalam kategori tersebut, ya, karena kan makanan ternak itu dicampur-campur, ya, ada campuran-campurannya. Tapi kata beliau, ya, kalau saja campuran-campuran makanan ternak itu ada yang bercampur dengan tanah, ya, karena kan dia dicampur-campur, ya, kadang-kadang tanahnya ikut. Kalau ada campuran tanahnya, lalu kemudian ia menjualnya, maka dia masuk dalam kategori yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata wailul lil mutaffifin, sungguh celaka orang-orang yang berlaku curang itu. Dalam surat apa itu? Surat Al-Mutaffifin, ya. Wa kadzalika al-qassab idza khalata 'azman lam tajri al-'adatu bimithlihi, ya, sama dengan penjual, ya, penjual tulang daging, ya. Jangan sampai ada tulang-tulang yang dijual, ya, harusnya masih ada dagingnya sedikit tapi dia pokoknya samak sampai habis, tidak ada yang tinggal di tulang. Nah, ini juga tidak dibolehkan, atau sebaliknya yang harusnya disebutkan di sini harusnya daging tok, ya, daging tok saja yang ingin dibeli, tetapi karena, ya, ada ingin supaya timbangannya berat, maka dikasih sedikit tulang, ya, supaya berat agar cepat, ya, sampai ukurannya. Ini juga tidak dibolehkan. Tapi kalau dia secara adat
sudah secara umum begitu bentuk jual belinya, artinya saya beli 1 kilo ya dari Anda daging. Tetapi dalam pembelian daging itu sudah bercampur memang antara tulang dengan apa? Tulang dengan daging, tidak mengapa. Nah, cuman kalau misalnya kita sudah sepakat saya cuma mau daging saja, tetapi dikasih juga ya, tulang, maka ini yang tidak dibolehkan. Atau dalam kesepakatannya saya mau beli daging tok saja yang tidak ada lemaknya, tapi dikasih yang banyak lemaknya, maka ini juga yang tidak dibolehkan. Kemudian beliau mengatakan wa qad nuhiya an najishin, ya, an najishin wa huwa an yazidu fi sil'ati ma la yuridu syira'uha. Nah, ini juga banyak di pasar terjadi, ya, yang dilarang, ya. Dia datang ke pasar ini anunya, ya. Kan kata beliau dilarang adalah bentuk jual beli najas. Apa itu bentuk jual beli najas? Wa huwa an yazida fi sil'ati man la yuridu syira'uha. Dia ditanya berapa harganya ini? Ya, 10.000, dia bilang 15.000. Jadi tambah-tambah harganya. Ya, tetapi ujung-ujungnya dia tidak beli. Ya, dia ujung-ujungnya uh, tidak beli. Dia lakukan itu hanya untuk mengecoh pembeli lain. Ya kan kita dua pembeli. Yang satu kita tawar-tawar murah, dia tawar-tawar tinggi. Iya. Orang biasa menganggap, kayaknya bagus ini barang ini, saya tawar murah, dia tawar tinggi. Ya padahal dia hanya sekedar untuk mengecoh orang yang lain agar dia beli barang tersebut. Yang makanya disebutkan di sini, la yuridu syira'uha, ya, liya'urral mushtari wa nuhiya an at-tasriyah. Ini yang pertama yang dilarangnya, jual belinya disebut dengan an-najash, ya. Orang menawar dengan tawaran tinggi untuk menarik perhatian pembeli yang lain agar tertarik membeli barang tersebut. Dan ini banyak di pasar-pasar, ya. Ya, kalau kita sudah kumpul-kumpul itu di pasar, ya, dia kemudian mencoba untuk menarik perhatian orang lain dengan mengangkat harga barang, ya, dan ini sebenarnya untuk menipu orang yang lain. Nah, ini yang pertama yang dilarang. Kemudian yang dilarang lagi dalam jual beli, misalnya disebut dengan jual beli tasriyah. Nah, jual beli tasriyah itu misalnya kita punya kerbau, ya, atau sapi atau kambing lah, ya, kita akan jual. Tetapi agar sapinya itu nampak gemuk atau binatang ternak itu nampak gemuk, kita tidak perah susunya. Ya kan kalau diperah susunya itu agak kurus, ya, ya, hewan tersebut. Tetapi ya untuk mengelabui pembeli agar dianggap bahwa hewan atau binatang tersebut adalah binatang yang gemuk, maka kita tidak perah susunya. Nah, ini juga dilarang. Ya, ini juga dilarang yang disebut dengan ya, tasriyah. Ya, orang akan menganggap, wah, masya Allah ini uh, binatang ternaknya subur, ya, sehat, ya, gemuk. Ya, padahal memang gemuk karena susunya belum di diperah. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Bagian yang terakhir yang ingin saya jelaskan pada kesempatan hari ini, yang ketiga, ya, insya Allah pekan depan kita rampungkan bagian keempat. Jadi ada empat pondasi dalam jual beli dan akad, ya. Ada sihah, keabsahan, ada al-adl, ya, keadilan, yaitu menjauhi segala bentuk kezaliman yang bentuknya khusus atau umum. Yang ketiga adalah faslun fil ihsani bil muamalah, ya. Bab atau penjelasan tentang berlaku baik, ya, berbuat baik dalam muamalah. Apa yang dimaksud dengan berbuat baik di sini kita akan jelaskan sebagaimana yang disebutkan. Al-amrus salis, bagian yang ketiga kata beliau, fil ihsani bil muamalah, adalah penjelasan tentang berbuat baik di dalam muamalah. Wa qad amara Allah taala bil adli wal ihsan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan, memerintahkan kepada umat manusia berlaku adil dan berlaku ihsan, berlaku adil dan berbuat kebaikan. Makanya Allah mengatakan, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil, ya, ya'murukum bil adli wal ihsan, dan juga berbuat kebaikan kepada, ya, manusia. Bagaimana bentuk bagaimana bentuk al-ihsan, ya, dalam muamalah? Apa bentuk-bentuknya? Kata beliau yang pertama, bentuk kebaikan dalam muamalah itu faminal ihsani al-musahama fi
al-musamahatu fi al-bai'. Dari bentuk kebaikan dalam jual beli adalah mempermudah, ya, mempermudah urusan dalam jual beli. Mempermudah jemaah sekalian bukan berarti yang halal pun, yang haram pun dilabrak, bukan, ya. Mempermudah di sini dalam arti bahwa syarat dan aturan-aturan syariat itu tetap dihidupkan, ya, mempermudah. Ya, misalnya dia harusnya harganya 10.000, tetapi karena ada orang yang butuh, ya, dananya hanya 8.000 misalnya, ya, atau lebih kurang daripada itu, maka dia memberikan, ya, menjual kepada orang tersebut. Ya, makanya ini disebut dengan, ya, mempermudah urusan dalam jual beli. Ya, tidak terlalu kaku, ya. Pokoknya harganya tidak boleh di bawah 15.000. Padahal sebenarnya masih bisa di bawah 15.000. Yang 14.000 pun misalnya dia masih untung. Ya, tetapi dia, ya, karena memang, ya, orangnya tidak paham dengan sistem dan, ya, prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, sehingga, ya, sama sekali, ya, tidak ada dispensasi. Pokoknya begitulah harganya, begitu saya jual. Ya, kalau tidak mau cari toko yang lain, ya. Seperti itu. Faminal ihsani al-musamaha fil bai' wa an la yubbinahu fil ribhi bima la yataghabanu fil 'adah. Ya, dan janganlah sampai dia menipu untuk mendapatkan keuntungan, atau janganlah sampai, ya, dia melakukan sesuatu yang di luar aturan syariat untuk mendapatkan keuntungan, bima la yataghabanu fil 'adah, ya, dengan apa-apa yang secara adat, secara kebiasaan itu, ya, tidak memang dilakukan. Ya, misalnya di sini, karena semangatnya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, harga yang seharusnya 5.000 dijual 10.000, atau harga 5.000 dijual 15.000. Ya, ini keluar daripada kebiasaan yang ada. Ya, di luar daripada kebiasaan yang, ya, yang ada. Ya, kalau mungkin untungnya dia beli modal 5.000, untung 2.000, oke lah. Ya, tapi kalau untungnya sampai 100 kali lipat, ya, bahkan 2 kali lipat daripada modalnya, ini di luar daripada kebiasaan, dan ini yang tidak dibolehkan, tidak masuk dalam kategori ihsan dalam muamalah. Fa amma aslul mughabanah ma'dhunun fihi. Adapun hukum asal mengambil untung itu, atau mengambil laba itu boleh, ya, mengambil untung tidak mengapa. Hukum asalnya memang jual beli, ya, jual beli tidak ada orang mau rugi, ya, semua orang mau untung, makanya dia melakukan jual beli. Tetapi kalau dia sudah keluar daripada ada, ya, kebiasaan yang ada, nah ini juga akan berubah menjadi sesuatu yang dibenci, ya, tidak disukai. Di annal bai' liribh walakin yura'i fihi at-taqrib, ya. Oleh karena itu, dalam mencari keuntungan, kata beliau, seorang pedagang itu harus melihat dan memperhitungkan kadar kepatutan kita mendapatkan untung itu. Jangan terlalu berlebih-lebihan dalam mencari untung. Ya, makanya ada biasa ada istilah kita, kayaknya ini penjual mau naik haji. Ya, untungnya di sana dijual 5.000, dia jual 15.000. Barangnya sama, jenisnya sama, ukurannya sama, warnanya sama, pokoknya sama. Ya, tetapi, ya, karena, ya, inilah. Artinya biasa orang menggunakan istilah itu bagi orang-orang yang kemudian, ya, terlalu mengangkat, ya, harga daripada barang tertentu, ya. فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته. Kalau seorang penjual itu, mushtari, ya, seorang, فإذا بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته وحاجته فينبغي أن يمنع البائع من قبول ذلك. Ya, kalau seorang pembeli misalnya terpaksa mengangkat harga itu, ya, yang harusnya harganya normal diangkat, ya, karena dia melihat ini penjual ini mau sekali untung, ya, maka penjual dalam kondisi seperti ini, ya, harus menolak interaksi semacam ini. Jadi dia tetapkan dengan harga biasanya, ya, karena biasa kasihan juga itu ada pembeli, tidak ada tempat yang lain, tempat beli ini dia juga, ya, jual harga mahal sekali, ya, maka
semestinya para penjual ya dalam kondisi-kondisi begini ya tidak menerima akad-akad yang terjadi seperti itu ya, seperti yang kita sebutkan kondisinya. Karena terpaksa orang mau beli tidak ada, ya, beli sama dia saja ya, tapi harganya mahal ya. Dan ini seorang penjual muslim ya harusnya memahami konsep-konsep ya mempermudah di dalam jual beli. Fa inna dzalika minal ihsan, sehingga sekiranya penjual tersebut menolak tadi ya pembelian yang harganya mahal ya karena terpaksa pembeli tersebut membeli, maka ini adalah bagian daripada yang memudahkan di dalam jual beli. Fa min dzalika idza arada al-istifa' bis-tsaman aw ad-daini fayuhsinu taratan bi al-musahama wa taratan bi khattil ba'd wa taratan bil indari wa taratan bi tasahuli wa taratan fi jawdatin naqd ya. Di antara bentuk ihsan, kalau orang berutang sama kita, bagaimana cara memperlakukannya? Kalau ada yang berutang ya namanya jual beli. Ya kadang tidak bisa terhindar daripada utang, ya memberikan utang atau mengutang kepada orang lain. Ya biasa seperti itu ya dalam jual beli dan dalam bisnis. Maka dalam bentuk ihsan, bentuk berbuat baik dalam perkara utang ini adalah jika saja ia ingin menagih harga, menagih pembelian ya, jumlah pembelian atau menagih utang kepada orang lain, maka sehendaknya orang tersebut berlaku baik ya, berbuat ihsan dengan cara ya mempermudah orang lain dalam pengembalian utangnya, ya mempermudah. Bahkan seorang muslim sekiranya memang dia mampu untuk memutihkan saja utangnya ya atau utang orang lain kepadanya, maka ini jauh lebih baik ya, dan dia menghitung itu sebagai bentuk sedekah kepadanya. Ada orang berutang dan kita menganggap kalau saya putihkan pun tidak terlalu seberapa itu ya, maka ini jauh lebih baik. Di antara bentuk ihsan dalam masalah penagihan bayaran atau utang ini adalah memberikan potongan ya. Kalau tidak bisa memutihkan sekaligus ya berikanlah potongan ya, bihattil ba'd. Yang harusnya bayar 1 juta ya cukup bayar 500.000 sajalah, 500.000 yang lainnya sebagai infak atau seterusnya. Atau wataratan bil indar ya, kalau tidak bisa memutihkan, tidak bisa kasih setengah, dan orang yang memiliki utang belum bisa bayar ya berikanlah penundaan, kasih waktu, berikan waktu kepada mereka. Wataratan bi at-tasahul ya, berikan kelapangan ya, kemudahan kepada mereka, berikan kelapangan kepada mereka dalam ya proses ya, pembayaran. Wataratan fi jaudin naqd, atau kalau tidak bisa semua itu, maka minimal dalam pembayaran itu beri kesempatan mereka untuk membayar secara cicil ya, bukan secara kontan ya, menyicil ya. Mungkin 500.000 utangnya tidak bisa dibayar sekaligus, maka bulan ini 100.000, bulan depan 100.000 dan seterusnya ya. Kemudian yang paling terakhir beliau mengatakan dari bentuk ihsan yang lainnya, kebaikan yang lainnya, an yaqbala man yastaqiluhu fa innahu la yastaqilu illa mutadarrirun bil bai' ya. Hendaknya orang tersebut menerima jika saja ada pembeli yang membatalkan beliannya ya, barang beliannya. Ini bentuk ihsan juga ya. Mungkin karena dia silap melihat barang tersebut, dia merasa ya misalnya pergi belanja harusnya beli garam, tiba-tiba dia beli gula ya karena warnanya sama misalnya atau tempatnya sama ya. Maka dari sini bentuk ihsan seorang pemilik modal itu atau pemilik barang adalah menerima ketika ada orang yang mengembalikan barang. Karena orang yang mengembalikan barang secara umumnya ini, tidak semua, secara umum itu adalah orang-orang yang merasa dirugikan dengan hasil beliannya. Tidak mungkin dikembalikan kalau sesuai dengan ya kita beli ya. Yang parah kalau dia beli sesuatu ya lebih daripada takarannya, dia tidak kembalikan. Tetapi kalau dia tidak sama dengan takarannya, dia kembalikan. Ini yang parah ini ya. Tetapi secara umum jika saja ada seorang pembeli yang merasa beliannya itu ya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka sang penjual ya dengan lapang dada menerima barang tersebut dikembalikan dan menggantinya bahkan dengan barang yang lainnya. Seperti tadi ya,
Harusnya disuruh beli garam dia beli gula, atau disuruh beli gula dia beli garam, dan seterusnya. Ya kan ada juga pembeli ya. Kalau sudah keluar dari toko ini nggak boleh kembalikan. Ya pokoknya risiko Anda ini sebagai pembeli. Ya maka ini juga diantara hal-hal yang kemudian perlu dipahami sebagai seorang yang aktif dalam jual beli dalam Islam. Beliau menutup dengan wal ahaditsu tashhadu bi fadli hadhihi al-umur al-madhkurah wa ma li sahibiha min al-ajri wa thawab. Dan apa-apa yang kita sebutkan tadi ini dari kebaikan-kebaikan seorang dalam jual beli ini disebutkan dalam banyak dalil-dalil dalam hadis, dan juga janji-janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang berlaku baik dalam jual beli. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan eh, orang-orang beriman itu samhan idza ishtara wa samhan idza ba'ah. Orang-orang mukmin itu adalah orang yang ketika dia membeli ya samh, ya memudahkan, dan juga ketika dia idza ba'ah, kalau dia menjual juga memudahkan. Jadi apakah dia jadi seorang pembeli, apakah dia jadi seorang penjual, maka seorang muslim adalah seorang yang ya penuh dengan tasamuh, dengan penuh dengan uh, prinsip memudahkan segala sesuatu. Nah ini penting itu sekalian, karena ya apakah mungkin ke depan kita akan bergelut dengan dunia bisnis, apakah online atau non online atau offline. Nah ini perlu dipahami sejak awal, sehingga insya Allah apa yang kita dapatkan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira cukup ya pada kesempatan sore yang berberkah dan mulia ini. Semoga bisa menambah khazanah pengetahuan kita, khususnya kita yang akan terus berinteraksi dalam kehidupan dunia dengan banyak prinsip-prinsip interaksi muamalah dan jual beli. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh